Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang batu empedu ya. Penyebab pengobatan batu empedu ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa fungsi dari empedu itu adalah membantu mencerna lemak dengan mengemulsikan serta berperan dalam pengeluaran sisa metabolisme dan zat racun dari tubuh. Ini teman-teman lihat ya. Jadi empedu ini ya di sini ya, itu salurannya itu langsung ke usus, ke pankreas, ada juga langsung ke hati, ke pankreas juga ada ya. Makanya fungsi empedu itu banyak teman-teman sebenarnya. Membantu pencernaan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa metabolisme dan zat racun, menetralkan keasaman dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman itu batu empedunya teman-teman ya. Tuh batu-batu empedunya ya. Sekarang kita akan menjelaskan penyebab dan pengobatannya ya. Untuk memulainya teman-teman bisa klik like dulu, share, comment, and subscribe agar channel itu berkembang dan teman-teman juga bisa mendapat informasi kesehatan lainnya ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Penyakit batu empedu atau cholelithiasis yang bisa kita sebutnya ya, adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Ya ini kalau dilihat ini di bagian kanan berarti ya. Jadi ada kuadrannya nih ya nih. Ini batu empedu ini langsung ke usus ya, terus ke pankreas, satunya lagi ke hati nih teman-teman ya. Kenapa sih langsung ke usus, ke pankreas, ke hati? Tadi sudah saya jelaskannya bahwa fungsi empedu itu adalah untuk pencernaan lemak ya. Membantu pencernaan lemak dengan mengemulsikan serta berperan dalam pengurangan sisa metabolisme dan zat racun dalam tubuh ya. Nah, itu teman-teman ya. Terus kenapa langsung bisa ke usus? Karena batu empedu juga mengandung pigmen bilirubin teman-teman, yang memberikan warna pada feses atau warna pada tinja ya, langsung ke usus nih, ya. Terus selanjutnya untuk fungsi empedu tersebut teman-teman menghambat mikroba masuk dalam tubuh ya. Itu sifatnya antibakteri juga ya. Nah ini teman-teman, kantung empedu berfungsi memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol dari makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang mengeras dan membentuk batu ya. Makanya teman-teman kalau punya kolesterol tinggi itu hati-hati ya. Cek rutin kolesterolnya ya. Kalau ditandai dengan sakit perut mendadak di bagian kanan atas, itu bisa salah satu curiga ya, dicurigai ya. Makanya hati-hati teman-teman yang mempunyai kolesterol tinggi ya. Nah ini contohnya adalah contoh real nyatanya itu adalah batu empedu. Ini bukan kristal, ini bukan permata, bukan. Inilah batu empedu yang terbuat dari kolesterol ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini juga bukan biji dari pepaya ya. Ini bukan biji dari pepaya teman-teman ya, udah hitam seperti ini. Ini adalah biji empedu atau batu empedu ya teman-teman ya. Makanya hati-hati nih teman-teman ya.
Ini yang sudah menghitam, ini yang masih berbentuk putih, masih seperti mutiara. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini perlu dioperasi teman-teman kalau sudah berat seperti ini. Polilitiasis umumnya ringan, memang ringan dan tidak membutuhkan penanganan di rumah sakit. Namun jika batu empedu sampai menyumbat saluran empedu, upaya penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah komplikasi ya. Penanganannya salah satu yang paling efektif adalah operasi. Jika batu empedunya sudah banyak dan menyumbat saluran empedu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab dan gejala penyakit batu empedu ya. Batu empedu diduga muncul akibat dari endapan kolesterol dan bilirubin di dalam kantung empedu. Endapan tersebut terjadi akibat cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan oleh hati ya. Nih, liver atau hati itu langsung ke salurannya empedu ya. Makanya kalau livernya itu terlalu banyak kolesterolnya, empedunya tidak bisa menetralkannya, teman-teman. Sekali lagi hati-hati, yang punya kolesterol yang tinggi, bilirubin yang tinggi itu hati-hati ya. Gejala utama batu empedu adalah nyeri di bagian kanan ya, nih di bagian kanan atas atau tengah perut yang muncul secara tiba-tiba. Sakit perut juga disertai dengan mual, muntah, hilang nafsu makan. Nah, yang terutama adalah urin berwarna gelap ya, sakit mah dan diare ya. Kalau teman-teman mempunyai gejala-gejala seperti itu, hati-hati ya. Itu bisa suspek atau dicurigai batu empedu, terutama dengan kalau laboratoriumnya kolesterol dan bilirubinnya tuh tinggi ya. Nah, perlu diketahui, perlu di notice ya. Kalau teman-teman itu ada gejala seperti tadi, terutama disertai dengan demam, menggigil, penyakit kuning atau sakit perut yang berlangsung lebih dari 8 jam, harus segera ke dokter atau ke IGD ya, harus segera diperiksa. Kalau demam, menggigil, penyakit kuning atau sakit perut lebih dari 8 jam itu harus segera ke IGD, teman-teman ya, untuk diperiksa lebih lanjut. Sekarang pengobatan dan pencegahan penyakit batu empedunya, teman-teman ya. Metode pengobatan batu empedu meliputi operasi pengangkatan kantung empedu atau kolesistektomi atau pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan misalnya asam ursodeoksikolat. Biasanya hanya dilakukan jika ukuran batu empedu kecil. Nah, seperti ini ya. Ursodeoksikolik acid. Ya, itu 1 kali sehari biasa diminum ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau konsultasi ke dokter langsung ya, jangan asal-asal minum obat ya. Nah, tapi obat ini diberikan jika batu empedu itu masih kecil ya. Kalau sudah besar dan banyak itu harus dioperasi ya. Operasinya kolesistektomi atau pengangkatan kantung empedu ya. Tuh, terus kolelitiasis dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat, teman-teman ya. Dan menghindari nih makan bersantan ya. Santan semua nih jangan dimakan kalau mau punya kolesterol tinggi ya. Upaya yang dapat dilakukan itu membatasi konsumsi minum alkohol, berolahraga rutin ya, memperbanyak konsumsi cairan dan menghindari diet terlalu ketat, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja mungkin dari saya tentang penyakit batu empedu. Kalau teman-teman bertanya, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. DHI Nurse. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa terus berolahraga
Terima kasih, DHNers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.